Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Novian Rizkiana Dewi, MSI, selaku dosen mata kuliah Logika Matematika, serta kawan-kawan yang saya sayangi. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami yang berjudul Normal Disjungtif. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Fitri Nuraini dengan NPM 2011050290 sebagai moderator, dan adapun rekan-rekan saya sebagai penyaji materi yaitu Alivia Pratiwi dengan NPM 2011050207, Angger Yuda Pangestu dengan NPM 2011050311, Fitria Nur Hidayah dengan NPM 2011050319, Revita Putri Anggraini dengan NPM 2011050308, Rudianto dengan NPM 2011050280, Cindy Alfiana Harahap dengan NPM 2011050269, Yulia Dwi Anggraini dengan NPM 2011050295, dan Rica Rindu Amalia dengan NPM 2011050282. Baik, langsung saja untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita sama-sama simak video berikut dengan sesama. Bentuk normal disjungtif. Bentuk normal adalah bentuk standar untuk ekspresi logika. Bentuk standar yang dimaksud adalah semua bentuk ekspresi logika bisa disederhanakan dengan menggunakan operator negasi, konjungsi, dan disjungsi. Bentuk normal mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama bentuk normal konjungtif atau CNF, yang kedua bentuk normal disjungtif atau DNF. Bentuk normal disjungtif. Bentuk DNF merupakan disjungsi dari konjungsi literal-literal. Bentuknya seperti berikut: A1 disjungsi A2 disjungsi bla 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 sampai dengan disjungsi A1 disjungsi AN, di mana AI berbentuk konjungsi 1, konjungsi 2, konjungsi bla bla bla, dan seterusnya. Contohnya yang nomor 1, dalam kurung negasi P1 konjungsi negasi P3, tutup kurung, disjungsi dalam kurung negasi P2 konjungsi negasi P1 konjungsi P3. Contoh yang nomor 2, dalam kurung P2 konjungsi P5 konjungsi negasi P3, tutup kurung, disjungsi buka kurung negasi P2 konjungsi P1 konjungsi P3, tutup kurung, negasi dalam kurung P1 konjungsi P2 konjungsi P3 konjungsi P7 konjungsi negasi P4. Cara menentukan DNF. Yang pertama, buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika yang diberikan. Kedua, untuk membuat DNF cukup mengambil T-nya saja. Jika A sama dengan T, maka lambang berubah menjadi A. Jika A sama dengan F, maka lambang berubah menjadi negasi atau ingkaran A. Jadi untuk beberapa contoh soal DNF, yaitu yang pertama adalah jika negasi A dan B, dan hanya jika negasi A atau negasi C. Itu merupakan contoh soal DNF. Dan yang kedua adalah contoh soal DNF-nya jika A dan jika negasi B dan hanya jika C, maka C. Itu merupakan contoh soal yang kedua. Dan contoh soal yang ketiga adalah
negasi jika A maka B atau A dan B. Jika teman-teman ingin lebih paham dengan contoh-contoh soal tersebut, saksikan video selanjutnya. Selanjutnya contoh soal, carilah DNF dari ekspresi logika berikut. Negasi A konjungsi B diimplikasi negasi A disjungsi negasi C. Tabel kebenarannya. Di sini terdapat 3 variabel A, B, C. Tabel kebenaran yang A, benar, 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 salah, salah, salah. Yang B, benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Yang C, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Untuk yang A konjungsi B adalah benar, benar, salah, 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 salah. Untuk yang negasi A konjungsi B, salah, salah, benar, 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 benar. Negasi A, salah, 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 benar, benar, benar. Negasi C, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Negasi A disjungsi negasi C, salah, benar, salah, benar, 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 benar. Untuk yang negasi A konjungsi B diimplikasi negasi A disjungsi negasi C. Benar, salah, salah, benar, 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 benar. Setelah menemukan hasil atau jawaban dari soal melalui tabel kebenaran, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan di mana hasilnya bernilai benar atau true. Oleh karena itu, pada tabel kebenaran, hasil yang bernilai benar terdapat pada baris pertama, baris keempat, baris kelima, 6, 7, dan 8. Kemudian dijadikan DNF. DNF adalah disjungsi dari konjungsi. Kita mempunyai 3 variabel di dalam tabel kebenaran, yaitu variabel A, variabel B, variabel C. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya di awal, bahwa jika A bernilai true atau benar, maka disimbolkan dengan A. Namun jika A bernilai false atau salah, maka disimbolkan dengan negasi A. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel kebenaran bahwa di dalam tabel kebenaran terdapat 3 variabel, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Pada baris pertama, variabel A bernilai true, variabel B bernilai true, variabel C bernilai true. Maka dapat disimbolkan dengan A konjungsi B konjungsi C. Kemudian didisjungsikan antara komponen lainnya. Komponen yang kedua terdapat pada baris keempat, yaitu dengan variabel A bernilai true, variabel B bernilai false, dan variabel C bernilai false. Oleh karena itu, bisa disimbolkan dengan A konjungsi negasi B konjungsi negasi C. Dan selanjutnya pada baris kelima, terdapat variabel A bernilai false, variabel B bernilai true, dan variabel C bernilai true. Oleh karena itu bisa disimbolkan dengan negasi A, konjungsi B, konjungsi C, dan begitu pun seterusnya. Bisa diingat bahwa jika A bernilai true, maka dapat disimbolkan dengan A. Dan jika A bernilai false, bisa disimbolkan dengan negasi A. Oleh karena itu, hasil dari DNF-nya adalah A konjungsi B konjungsi C disjungsi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C disjungsi negasi A konjungsi B konjungsi C disjungsi negasi A konjungsi B konjungsi negasi C disjungsi negasi A konjungsi negasi B konjungsi C disjungsi negasi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C. Maka bentuk normal di atas disebut full disjungsi normal form atau disingkat dengan FDNF, yaitu DNF dengan variabel pada setiap disjungsi yang sama. Baik, selanjutnya tentukan DNF atau konjungsi dari konjungsi
dan CNF konjungsi dari disjungsi dengan menggunakan tabel kebenaran dan hukum aljabar untuk kalimat A konjungsi negasi B diimplikasi C implikasi C. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada variabel A, B, C, negasi B, lalu negasi B diimplikasi C, lalu ada A konjungsi dari negasi B, lalu diimplikasi C, dan ada juga A konjungsi dari negasi B diimplikasi C, lalu implikasi C. Nah, di sini ada A. A itu empatnya itu file atau salah, lalu di bawahnya 4 lagi true atau benar. Nah, di bagian B itu ada filenya 2, lalu true-nya 2, kembali lagi bawahnya file 2 dan true-nya 2. Di bagian C itu file true, dan file true sampai seterusnya. Lalu di negasi B itu kebalikan dari B. Nih, apa itu? True dulu. True baru file, true file juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari negasi B B implikasi C. Nah, di sini filenya sekali true file true file. Nah, selanjutnya ada A konjungsi dari negasi B diimplikasi C itu ada file dan true lalu file. Nah, selanjutnya yaitu A konjungsi dari negasi B implikasi C dan implikasi C. Nah, di sini true lalu filenya sekali dan true. Nah, kalau DNF itu yang sudah saya jelaskan tadi yaitu konjungsi dari konjungsi, dan sedangkan CNF itu yang di garis biru atau di list biru itu konjungsi dari disjungsi. Nah, karena sebelumnya sudah dibahas dalam tabel kebenaran, jadi di sini langsung saja ke jawabannya untuk DNF, yaitu negasi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C, disjungsi negasi A konjungsi negasi B konjungsi C, disjungsi negasi A konjungsi B konjungsi negasi C, disjungsi negasi A konjungsi B konjungsi C, disjungsi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C, disjungsi A konjungsi negasi B konjungsi C, disjungsi A konjungsi B konjungsi C. Contoh soal. Tentukan bentuk DNF dengan menggunakan tabel kebenaran untuk kalimat negasi A, B, disjungsi A konjungsi B. Penyelesaiannya, pertama kita buat tabel kebenaran yang dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Kemudian, untuk menentukan DNF-nya, maka kita cukup melihat atau mengambil yang hasilnya bernilai T. Dengan aturan jika A sama dengan T, maka lambang menjadi A. Jika A sama dengan F, maka lambang berubah menjadi negasi A. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. DNF sama dengan A konjungsi negasi B disjungsi A konjungsi B. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat pada kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.